Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sofiana Amalia dan Akmal Fauji Indrawan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Hukum Membaca Isti'adah dan Basmalah dalam Surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari al-isti'adah dan juga basmalah. Yang pertama kita akan membahas al-isti'adah. Al-isti'adah secara bahasa yaitu al-iltija'u wal i'tisamu wa tahassunu, yang artinya memohon perlindungan, pemeliharaan dan juga penjagaan. Sedangkan menurut istilah atau syara yaitu labdun maksudun bihi i'tisamul qari'i wa taja'uhu billahi ta'ala an syarris syaiton, yang artinya lafaz yang dimaksudkan seorang qari untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatan syaitan. Jadi lafaz isti'adah ini dimaksudkan untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala dari godaan syaitan ketika kita akan membaca suatu surat. Dan yang kedua, basmalah. Basmalah berasal dari kata basmalah yubasmilu basmalatan, yang ambil dari lafaz masdar, yang pengertiannya hampir sama dengan isti'adah, yaitu memohon perlindungan dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, baik di dunia dan akhirat, dan khusus di akhirat saja. Jadi hampir sama dengan isti'adah, yaitu meminta pertolongan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca suatu surat. Jadi isti'adah dan basmalah ini sama-sama meminta pertolongan juga perlindungan kepada Allah ketika kita akan membaca suatu surat. Hukum membaca isti'adah. Menurut para jumhur ulama, membaca isti'adah adalah sunnah, dan ada yang berpendapat bahwa membaca isti'adah adalah wajib. Bagaimana dalil Quran surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kamu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Hukum membaca basmalah ada 4. Yang pertama, sunnah apabila dibaca dalam permulaan seluruh surat. Yang kedua, wajib apabila membaca basmalah pada awal Al-Fatihah. Yang ketiga, haram membaca basmalah pada awal surat At-Taubah. Dan yang keempat, mubah apabila membaca basmalah pada tengah-tengah surat At-Taubah. Yang selanjutnya, hukum-hukum atau kaidah bacaan isti'adah dan basmalah di permulaan surat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, qat'ul jami. Qat'ul itu jami ini gimana? Akhir ta'ud dan basmalah diwakafkan. Artinya keduanya semuanya diwakafkan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alif lam mim. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, wasal jami. Wasal jami itu gimana? Akhir ta'ud dan basmalah diwasalkan. Artinya semuanya atau keduanya ini diwasalkan ketika dibaca. Seperti contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, jadi ya itu adalah contoh wasal jami. Nah, ketika ta'ud diwasalkan, ketika basmalah pun diwasalkan. Terus yang ketiga, waslu ta'ud bil basmalati faqat. Nah, itu seperti apa? Mewasalkan ta'ud di akhir, mewakafkan basmalah di akhir. Nah, jadi ketika kita membaca ta'ud atau isti'adah, nah, maka diwasalkan akhirnya, dan membaca basmalah diwakafkan. Seperti contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu contoh waslu ta'ud bil basmalati faqat.
Si ta'ud ini diwasolkan, basmalahnya diwakofkan. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, yaitu waslu basmalati bisurati faqat. Nah, seperti apa? Mewasolkan basmalah pada awal ayat surat. Artinya basmalahnya diwakofkan, kemudian ta'udnya diwasolkan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itulah tadi contoh yang keempat dari waslu basmalati bisurati faqat. Nah, dari keempat bacaan isti'adah dan basmalah ini yang dipergunakan ketika kita akan membaca atau mengawali suatu surat dengan isti'adah dan basmalah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.